Kalau saudara berbohong ada ancaman pidananya. Jadi mengerti ya? Ya. Dan sebelum kita bertanya kepada saksi ya, ini kan banyak mas media ini ya. Kita sampaikan juga ya bahwa persidangan ini tidak ada transaksional ya. Manakala ada yang menjanjikan kepada siapapun untuk mempengaruhi putusan atau jalan persidangan, silakan secepatnya dilaporkan ya. Dilaporkan baik itu yang mempengaruhi dari dalam maupun dari luar ya, silakan secepatnya dilaporkan ya. Kita tidak main-main ya pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu ya, mohon diperhatikan itu ya. Jadi kembali mengambil publikasi izin waktunya mengambil publikasi untuk silakan. Masyarakat boleh tahu ya. Masyarakat boleh tahu silakan. Jadi begitu saksi ya. Biar persidangan cepat tanpa mengurangi haknya ya. Dijawab yang ditanya saja. Kalau nggak ditanya itu artinya nggak perlu ya, nggak perlu dijawab. Kalau belum jelas minta diulang. Gitu ya. Silakan dari penuntut umum untuk tanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih majelis. Tadi saudara saksi sudah menerangkan kenal dengan terdakwa ya. Kenal dalam rangka apa ya? Bisnis, Pak. Bisnis. Di mana bisnisnya? Di Konawe Selatan. Di Konawe Selatan. Bisnis apa itu? Dengan terdakwa? Tambang nikel. Tambang nikel ya. Nah, di area pertambangan nikel itu di apakah di dalam suatu area perusahaan atau di kawasan-kawasan yang belum ada area perusahaan? Saya pastikan area yang saya menambang itu di area perusahaan yang sudah ada izin dan sudah ada NKAB. B-nya ya. Kemudian perkenalan itu dengan terdakwa itu apakah sama-sama sebagai penambang atau bagaimana? Perkenalan saya pada saat itu sama-sama di lokasi, beliau juga menambang, saya juga menambang. Cara saudara menambang nikel itu bagaimana caranya? Apakah saudara langsung turun dan apakah saudara menambang atau saudara ada kerjasama dengan pihak lain? Saya bekerja sama dengan pihak lain yang mendapatkan lokasi untuk join operasional atau lainnya JO. Setelah itu saya lah yang menginvest kontraktor tersebut. Siapa nama kontraktor itu yang saudara join tadi? Haji Ali. Haji Ali. Nah, lokasi penambangan saudara dengan lokasi penambangan itu berdekatan, maksudnya tidak terlalu jauh ya. Saya kurang paham itu. Nah, kemudian saudara hadir sekarang ini sebagai saksi ya. Ada peristiwa apa yang menyebabkan saudara hadir di sini sekarang untuk bersaksi? Saya dapat jelaskan yang mulia. Saya menambang di lokasi PT Integra. Lokasinya di Konawe Selatan. Pada saat saya menambang, saya memiliki barang nikel tambang dengan total 6.100 ton. Lalu setelah saya menambang, Bapak Gipon atau Sirajuddin Aslam menawarkan untuk membeli barang saya. Membeli barang saya dengan beliau menyampaikan bahwa barang saya itu kadarnya tidak bagus. Sebentar saudara saksi. Tadi pertanyaan dari kami, ada peristiwa apa yang menyebabkan saudara saksi menjadi saksi di sini? Ada misalnya ya, apakah saudara menjadi pencurian atau apa? Karena terjadinya jual beli yang tidak terbayarkan. Dengan kata lain, bagaimana proses awal jual beli antara terdakwa dengan saksi?
Jadi saksi ya, bahwa saudara ada punya barang nikel sebanyak 6.100 ton. Betul yang mulia. Terus akan dibeli oleh terdakwa. Betul yang mulia. Itu kapan itu kejadiannya? Kurang lebih 2021 yang mulia. 2021 bulan apa? Saya kurang ingat yang mulia. Awal tahun, pertengahan, atau akhir tahun? Sepertinya awal tahun. Awal tahun 2021 gitu ya. Iya yang mulia. Terus bagaimana tiba-tiba bisa terdakwa ini pengen menawar, saudara kenal sendiri, dikenalkan orang, atau bagaimana caranya? Pada saat saya menambah di dalam lokasi Integra itu terdapat tempat untuk penginapan. Jadi pada saat rencananya mau loading, saya itu menginap di lokasi tersebut. Jadi pada saat saya Itu menginap tempatnya di mana itu? di Konawe Selatan di PT Integra. PT Integra Konawe Selatan. Iya. Ya, terus Lalu di situ ada tempat ngobrol lah. Nah itu saya bertemu dengan beliau dan sejak dari situ kita sering komunikasi. bagaimana terdakwa bisa di situ? Itu kan tempat perusahaan saudara ya. Perusahaan yang sama-sama kita menambah di situ. Sama-sama saudara menambah, terdakwa juga menambah. Betul yang mulia. Ketemu di situ, ada dialog, Betul yang bahwa mulia. terdakwa pengen membeli. Betul yang mulia. Terus Bagaimana yang mulia? berapa banyak yang dia pengen beli? Saya ada barang 6.000. Atau saudara yang menawarkan dulu? Atau tiba-tiba terdakwa yang pengen membeli? Pertama saya bertemu itu belum ada niatan atau transaksi, hanya pertemanan saja yang mulia. Bahkan saya sudah menganggap beliau seperti teman atau om saya karena saya sudah memanggil beliau dengan sebutan Dai. Ya, terus jadi udah Saya akrab ya. menganggap saya menganggap beliau orang baik yang tidak mungkin menjerat saya yang mulia. Lalu setelah itu berteman, saya menambah hasil tambang saya ada sekitar 6.100 ton. Lalu beliau menyampaikan ingin membeli tambang saya. Lalu saya tanya, saya mau beli tambang saya. Ya, tapi kadarmu itu jelek. Karena tambang itu adalah salah satu dari usaha saya tidak terlalu fokus dengan usaha tambang. Jadi saya saat itu mempercayai karena yang berbicara adalah seseorang yang saya percaya dan saya anggap teman dan saya anggap seperti om saya sendiri. Dia bilang tambang itu jelek. Ya. Dia memberikan alasan tidak? Cuma jelek aja atau memberikan alasan teknisnya? Tidak ada alasan, hanya informasi bahwa setelah dicek kadarnya jelek. Padahal saya sudah punya hasil lab sebelum saya tinggalkan tambang tersebut. Hasil tambang Jadi tersebut. terdakwa bilang sudah ngecek gitu. Betul yang mulia. Memang dia pernah ngecek atau tidak setahu saudara? Saya tidak mengetahui karena beliau tidak mengirimkan hasil labnya yang mulia. Cuma bicara ya. Betul yang Tambang mulia. jelek, saya udah ngecek. Betul yang Sementara mulia. menurut saudara tambangmu bagus begitu. Menurut saya tambang bagus karena hasil lab yang saya punya yang mulia. Ada labnya juga. Betul yang mulia. Terus Lalu setelah itu beliau mau membeli, lalu beliau bilang kadarnya jelek. Karena kadarnya jelek, beliau bilang saya beli aja deh 1,5 miliar. 1,5 miliar untuk 6.100 ton. ton. Jika dengan kadar yang saya punya kurang lebih 1,9 sampai 2A, jika dijual Sebentar ya. Jangan dulu ya. Jadi ditawar 1,5 miliar. miliar. Ya, Atas tawaran tersebut apa yang saudara berikan jawaban? Oh, oke, silakan dibeli. Atau cash atau kredit atau tunai atau transfer atau bagaimana? awalnya ditawarkan 1,5 miliar karena ekspektasi saya tambang saya itu kalau dijual dari kadar nikel yang saya punya, kan nikel itu punya harga mineral acuan. Kalau dengan kadar yang saya punya 1 tongkang mungkin saya bisa dapat 3 miliar. Ada disampaikan nggak itu ke terdakwa? Saya
terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa kadar saya jelek. Artinya kan secara teknis nggak ketemu ya. Betul. Endingnya sepakat nggak harga yang ditawar? Nah, endingnya sepakat karena pada saat itu terdakwa dengan Haji Arif yang dimana saya bekerja sama, Haji Arif ngomong, dia memang barangnya jelek. Kok barangnya bisa jelek? Terakhir saya datang, saya lihat barangnya bagus kok. Saya punya hasil labnya. Nah, saya nggak tahu komunikasi apa yang dilakukan terdakwa kepada Haji Arif sehingga dinyatakan barang saya jelek. Jadi tidak Haji bisa Arif dibeli juga dengan harga. menimpali bahwa barang saksi katanya jelek, gitu ya. Betul ya mulia. Endingnya terus bagaimana dengan tawaran terdakwa? Endingnya saya akhirnya daripada saya rumit untuk mencari-cari pembeli dan saya harus bolak-balik ke dari saat itu karena saya sedang sibuk, akhirnya saya percaya karena yang menyampaikan adalah orang yang saya anggap seperti om saya sendiri. Akhirnya saya mendilkan dengan harga 1,5 miliar yang dimana saya tahu bahwa seharusnya saya mendapatkan 3 miliar di barang saya tersebut. Jadi karena sudah menganggap kita sebagai kliennya, padahal menurut saudara harganya 2 kali lipatnya akhirnya diberikan begitu. Betul, dan saya sampaikan, Daeng, ini saya rugi ya Daeng, gak apa-apa deh buat Daeng, saya jual aja. Terus Lalu sepakat dengan 1,5 miliar. Sampai di lokasi pertemuan di Dapur Kusuma Negara, tiba-tiba berubah lagi. Saya nggak bisa kasih harga 1,5, mungkin di 1,4 miliar. itu berapa lama kemudian? Pada hari itu juga atau berapa hari kemudian? Kurang lebih 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Alasannya apa terdakwa berubah pikiran dari 1M 1,5 menjadi 1,4? Saya tidak mengetahui alasan yang jelas, tapi yang pasti pada saat pertemuan terdakwa melakukan negosiasi kembali meminta 1,4. Lalu saya bilang bahwa kemarin kan sudah sepakat 1,5. Ini deh saya jual aja dulu, kalau memang ternyata profitnya tinggi saya tambahin. Tapi kesepakatan kita ditulisnya 1,4 dulu ya. Oke lah, karena itu saya percaya kembali. Akhirnya dibuat kesepakatan selesai atau tertulis? Tertulis yang mulia Tertulis. dan memberikan cek yang mulia. Tercantum 1,4 Betul yang dan mulia. diberikan cek. Betul yang mulia. Besarannya berapa? Kisarannya ceknya Dicek berapa besarannya? Tertulisnya berapa? 1,2 miliar. 1,2. Betul yang mulia. Perjanjian 1,4 tapi dicek diberikan 1,2. Betul yang mulia. Terus Lalu pada saat saya mencairkan cek tersebut tidak ada isinya ya mulia. itu sebelumnya sudah diberikan oleh terdakwa belum? Ini ada cek 1,2 itu belum ada isinya atau apapun, ada nggak disampaikan seperti itu? Tidak ada disampaikan yang mulia. Nah, Terdakwa meyakinkan saya dengan memberikan cek yang mulia. terus Ini ada tanda tangan kontrak berikut cek yang sedang terdakwa tanda tangan. jadi cek itu setelah diberikan mau dicairkan berapa hari kemudian? Kurang lebih dari Agustus sampai Oktober, 20 Oktober yang mulia. Ternyata tidak ada Tidak dananya. ada dananya. Sementara untuk tambang nikelnya bagaimana? Sudah dijual oleh terdakwa atau belum? Sesuai yang disampaikan terdakwa dicek di bulan Agustus. Assalamualaikum Dinda, sudah ada kejelasan di minggu ini pembayaran kami. Waalaikumsalam, insya Allah Dinda. Oke, ditunggu kabar baiknya Daeng. Gimana Daeng? Semoga masuk hari ini karena sudah dapat solusi kemarin. Lalu